Halo teman naik kelas dari berbagai wilayah di Indonesia. Selamat datang di podcast Entrepreneurs Heroes, ruang belajar dan berbagi untuk UMKM muda Indonesia yang saat ini sedang berjuang mengembangkan usahanya agar naik kelas. Dan acara ini dipersembahkan oleh Ayo Naik Kelas bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Jadi, From Zero to Hero itu merupakan tema untuk mengangkat cerita para entrepreneur muda Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya, mulai dari ide, proses jatuh bangun, hingga berkembang dan kemudian menjadi salah satu juara dari BNI Entrepreneur Heroes 2021. Podcast ini juga menjadi media belajar bagi generasi muda lainnya untuk memiliki semangat memajukan usaha dan melompat lebih tinggi bersama BNI dan Ayo Naik Kelas. Dan untuk podcast kali ini saya akan memperkenalkan seseorang yang kisah dari usahanya ini bermulai dari keprihatinan terhadap kesejahteraan petani di wilayah Bandung Barat. Ia tergerak untuk mengembangkan ilmu manajemen bisnis yang ia pelajari di kampus melalui usaha pertanian berbasis smart farming. Nah, bingung kan kayak gimana ya? Penggunaan teknologi dalam pertanian ini berhasil meningkatkan produksi pertanian hingga 30%. Dan hingga kini ia terus aktif mengembangkan inovasi bisnis dari pengolahan produk hingga aktif melakukan edukasi agrobisnis pada milenial hingga ekspor ke beberapa negara. Dan inilah cerita inspiratif salah satu UMKM muda Indonesia yang bisa kita ambil semangat lompat lebih tinggi, yakni Rici Solihin, CEO dari Paprici. Mas Rici, kalau Mas kayaknya nggak cocok ya. Saya panggil Kang aja ya, karena dari Bandung. Kang Rici. Halo. Akang, sehat? Alhamdulillah. Ini kalau lihat senyumnya kayaknya bisnis berjalan dengan lancar nih. Kayaknya makin berkembang luas dan ekspornya berjalan dengan baik ini. Amin. Kang Rici, tentu kita semua penasaran ya bagaimana bisa anak muda dengan ide yang brilian, yang mungkin selama ini nggak pernah terpikir, tapi bisa mengedukasi, bisa menginfluence dan kemudian mengembangkan bisnis para petani yang awalnya tradisional. Nah, saya akan persilakan Mas Rici atau Kang Rici untuk bisa share dengan kita semua. Silakan Kang Rici. Baik, terima kasih Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Rici Solihin, CEO dari Paprici Segar Barokah, yang dimana usaha Paprici ini sebenarnya merupakan usaha pertanian yang terintegrasi, yang kami sendiri mengawalinya tadi disebutkan bahwa ada keprihatinan. Jadi basic saya bukan dari sarjana pertanian. Ini menarik karena saya dari sarjana ekonomi. Dulu tahun 2010 saya kuliah. Saya itu game addict ya. Jadi pas main game itu sampai 8 jam per hari. Dan saya waktu itu senangnya tuh main gamenya Farmville atau Harvest Moon yang kayak gitu. Nah, suatu saat ibu saya tuh menegur saya gitu ya. Kok ngapain bangun siang terus gitu? Pasti lihat ketahuan nih gitu kan, kena gap lagi main. Apa sih pakai main game-game kayak gitu, buang-buang waktu gitu. Yuk dibawalah saya tuh ke kampung halaman saya, yaitu di Desa Pasir Langu. Nih, kamu tuh sarjana dan bisa dikatakan di kampung saya itu sarjana itu hanya hitungan jari. Coba deh bikin waktu kamu itu bermanfaat. Nih, banyak petani-petani di sini sedang kesusahan. Kebetulan tahun 2010 itu ada hama lalat buah yang notabene itu berpengaruh kepada produksi sayuran di sana. Salah satunya adalah paprika sebagai unggulannya di sana. Jadi waktu tahun 2010 itu rata-rata market paprika dan juga sayuran antik itu untuk ekspor ke Hong Kong, Taiwan, Singapura. Nah, karena ada hama lalat buah itulah akhirnya di stop ekspornya. Lalu akhirnya petani harganya ambruk dan nggak bisa memasarkan lagi kecuali ke tengkulak dengan diperas harganya gitu ya serendah mungkin. Saya masih ingat Rp5.000 per kilogramnya yang bagusnya padahal HPP-nya aja di atas itu. Nah, waktu itu akhirnya saya gimana ya caranya? Coba searching, kemudian saya bikin blog lah waktu itu. Bikin blog, alhamdulillah ada yang nyantol gitu ya. Ada yang calling saya melalui blog, padahal itu cuma di WordPress sama Blogspot. Dari luar pulau, dari Kalimantan dan juga di Sumatera. Nah, situ cobalah kecil-kecil dulu. Jadi waktu kuliah itu ngambil dari petani kecil-kecil, paling seminggu 50 kilo, 100 kilo. Tapi kesini-kesininya saya merasa
Ini kan kalau hanya berdagang itu ngambil marginnya nggak gede ya, paling 1.000-2.000 lah gitu ya, atau 10%-an maksimal. Lalu saya tanyalah ke petani di sana, gimana sih cara budidayanya, bagaimana sih ininya. Ternyata saya pelajari, saya ada minat gitu ya. Karena ini adalah farm field atau harvest moon di dunia nyata gitu. Akhirnya pasti hitung-hitung, wah ini bagus nih, dan bahkan dijadikan skripsi sama saya. Skripsi rencana bisnis dari pertanian paprika di Desa Pasilangu. Lalu pas sidang, dosen saya nembak saya, Ricci, benar nggak usaha kamu ini proyeksinya bagus, menguntungkan, di perhitungan kamu 1 atau 2 musim bisa balik modal? Insya Allah bisa, Pak. Gitu. Nah, disitulah saya coba realisasikan bisnis ini jadi nyata gitu ya. Jadi langsung terjun ke pertanian. Saya orang manajemen, ya saya bukan langsung ke teknisnya, tapi saya ngerekrut orang-orang yang bisa membantu saya di sana, mulai dari pegawainya dan sebagainya. Modalnya dari mana? Bisa dikatakan modalnya nol. Ya, karena apa? Saya punya bisnis plan itu dipresentasikan ke keluarga, investor, dan bahkan dilomba-lombakan. Alhamdulillah dapatlah modal, hibah, dan sebagainya, dijadikan satu kebun. Dan alhamdulillah satu musim nambah satu greenhouse, satu musim nambah satu greenhouse gitu ya, alhamdulillah gitu. Di sana tapi ya nyinyiran sih pasti ada ya. Sarjana kok jadi petani gitu ya, ngapain gitu. Ya memang saya sempat akhirnya melamar ke beberapa perusahaan dan sempat kerja 1 tahun, tetapi 1 tahun itu tuh saya bilang ke ibu saya, ini gaji saya sebagai pegawai, tapi ini saya bekerja gitu ya, bekerja 1 minggu sekali, 1 minggu maksudnya 1 minggu 5 hari ya, bahkan sampai 6 hari ada. Kemudian kalau bertani ini saya cuma seminggu 2 kali datang ke kebun, hasilnya melebihi gaji saya gitu. Nah gimana kata ibu saya? Udahlah, ibu meridoi kamu untuk berusaha aja. Cuman coba lebih dikembangkan lagi, kan kita ini istilahnya sekolah ya, jadi harus naik kelas gitu, harus lompat lebih tinggi lah gitu ya kalau dari BNI ini. Nah, di situ saya terpacu lah. Oke, saya siap S2 lagi saya. Kemudian penelitiannya terkait dengan bisnis saya, yaitu lebih ke bagaimana pemanfaatkan supply chain dan juga pemberdayaan di bidang pertanian. Nah, inilah yang akhirnya menjadi fondasi saya berbasis penelitian ini. Jadi saya pengen punya, sebenarnya mimpi besar saya itu gimana caranya bisnis saya itu bisa mengenalkan daerah saya untuk bisa dikenal secara nasional bahkan internasional, karena visi kami itu pengen menjadi role model kreatif agribisnis melalui value chain pertanian yang terintegrasi gitu. Nah, lalu apa saja yang kita tawarkan, yang kita lakukan di pabrik ini? Aku ikut dengerin. Oke. Ikut. Yang pertama itu ada modernisasi pertanian. Jadi yang tadinya alat-alatnya masih tradisional, karena kita pengennya melompat lebih tinggi, kita pakai namanya hidroponik. Kemudian sudah hidroponiknya sudah ada, kita upgrade lagi ke kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder lainnya gitu. Kemudian adanya menghubungkan petani dengan para ahli. Jadi kalau misalnya petani ada kesulitan dari produksi penggunaan alat atau ada hama, kita datangkan PPL, kita datangkan expert gitu ya dari akademisi. Yuk kita kolaborasi memperbaikinya. Kemudian ada fair trade, bagaimana caranya menolong petani dari jeratan tengkulak atau rentenir. Kita kasih harga yang lebih baik juga dan lebih pembayarannya tidak terlalu lama. Kemudian akses pasar dan logistik, ya mengirimkan gimana akses dari kebun menuju ke pasar itu bisa lebih cepat dan juga biayanya murah. Bagaimana kita juga, karena kesulitan petani muda di saat ini ya, hanya 14% dari populasi yang ada, jadi kita mengedukasi anak-anak muda supaya yuk kita bertani, karena bertani ini kekinian loh gitu. Ini adalah masa depan bangsa kita. Dan terakhir adalah bagaimana cara kita untuk membantu anak-anak petani di desa supaya mereka itu nggak habis sekolah cari kerjanya malah ke kota. Justru ada di desa itu adalah harta karun, jangan sampai emas ditinggalkan, perak dicari gitu ya. Nah, dari situ ada berbagai macam inovasi-inovasi, mulai penerapan smart farming, ya kita menggunakan irigasi tetes otomatis, kerjasama dengan startup asal Bandung juga ya. Kemudian itu bisa meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Airnya lebih sedikit, tapi produksinya bisa lebih banyak, bahkan
lebih untung 30 kali lipat 30% maaf 30% dari apa yang biasanya kita produksi gitu. Dan itu alhamdulillah kita kerjasama kolaborasi juga berbagai macam kegiatan lainnya seperti ada pembuatan ekoteknologi solar dryer, pengeringan paprika yang low grade atau off grade, kemudian kita olah yang tadinya kalau dijual ke tengkulak itu hanya 5.000 atau 2.000 rupiah saja, tapi ketika kita sudah keringkan, digiling menjadi bubuk, bisa kita jual seharga 150 sampai 200.000 rupiah per kilogramnya. Kemudian ada juga pelatihan-pelatihan gitu ya, yang pas kemarin banget pas pandemi kan menurun nih penghasilan kita dari sektor fresh produknya. Ternyata banyak orang yang kemudian pengen urban farming dan sebagainya. Kita bikinlah pelatihan tapi secara virtual gitu ya, walaupun sistemnya masih webinar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah antusiasnya sangat-sangat banyak. Kemudian ada Fabricare, kegiatan sosial kita, dan juga paling utama adalah bagaimana pengintegrasian value chain yang akan kita kembangkan lebih besar di masa depan. Nah, ini bisnis model kami. Jadi bisnis model kami itu tidak hanya fresh product, jadi sebagai portofolio juga kalau fresh produknya seperti halnya ketika pandemi turun, kita ada produk lainnya juga, ada produk olahan, media tanamnya juga, pelatihan-pelatihan. Jadi akhirnya ketika ada yang nggak menguntungkan, di pos-pos yang lain tuh bisa membantu pendapatan-pendapatan kita. Dan inilah yang perlu diduplikasi, yang perlu diadaptasi oleh petani-petani lainnya di Indonesia supaya mereka itu tidak terus ya kasihan gitu, ini harga lagi runtuh. Nah, soalnya kan kebanyakan tuh menjerit itu kalau harga lagi runtuh, lagi ini rendah. Tetapi kalau misalkan untung ya diam-diam aja gitu, yang menjerit ya tinggal konsumen gitu ya. Nah, jangan sampai itu, yang penting adalah stabil, harapan kami itu. Nah, lalu kami melihat kenapa hal itu terjadi, karena kami melihat adanya fluktuasi harga. Terutama di hortikultura ya, fluktuasi harga. Tetapi yang banyak yang tidak disadari, fluktuasi harganya itu biasanya menjeritnya pas harga rendah. Padahal pas harga rendah misalkan kita harusnya bisa menghitung dari harga pokok produksi. Kalau harga pokok produksinya berapa, misalkan contohnya harga pokoknya produksinya 10, kemudian pas turunnya jadi misalkan 5, kan minusnya 5, tapi untungnya juga harus diukur. Kalau misalkan lagi naik banget, harus diukur. Bisa jadi 10 atau 20 bahkan 50. Nah, ini yang terjadi di hortikultura seperti cabai-cabeannya, maaf bukan yang bonceng 3 ya. Tapi jenis cabai merah, cabai TW, ya, kemudian termasuk dengan paprika gitu ya. Nah, itu kalau naik signifikan, dan itulah yang harus kita lakukan. Kita harus punya data. Nah, ini data ini yang cenderung tidak dimiliki oleh petani-petani tradisional saat ini. Nah, maka dari itu kita akhirnya harus bisa mencatat keuangan ya. Keuangan kita harus menilai untung nggak. Terus yang paling utama adalah jangan sampai keuangan usaha dengan pribadi itu dicampur adukan. Karena kalau misalkan dicampur adukan, ya biasanya kalau untung langsung beli mobil, pas tahu-tahu butuh ada modal kerja kekurangan nih, akhirnya jual mobil atau bahkan kredit lagi, kan sayang banget gitu. Maka yang kami lakukan adalah bagaimana memutarkan untuk cash flow lebih bagus lagi supaya digunakan untuk pengembangan bisnis berikutnya. Nah, yang Pak Prici lakukan untuk pengembangan bisnisnya adalah untuk frozen food misalkan, kemudian mengembangkan kreatif agribisnis ya, bikin kalau kemarin kita lagi headsets-nya ada herbs yang bisa kita gunakan untuk souvenir, kemudian ada virtual training, bahkan kita membentuk sister field atau kampung-kampung sahabat yang bisa dijadikan mereka produknya masuk ke kita juga untuk melengkapi. Jadi bukan hanya paprika atau sayuran antik, tapi akhirnya kita kolaborasi antar kampung. Nah, itulah yang menjadi keunggulan kita saat ini hingga akhirnya kita punya portofolio, dan ini bukan bermaksud tapi maksudnya adalah ini adalah sebagai pengakuan dari berbagai macam instansi bahwa kami telah memiliki sebanyak 30 anggota kelompok tani, kemudian
yang tadinya komoditas kami hanya 10 sampai dengan 20, sekarang ada lebih daripada 50. Kemudian kami juga alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, dan bahkan ada juga agrowisata. Mudah-mudahan setelah pasca pandemi ini kita bisa lagi memaksimalkan agrowisata, dan yang paling kami syukuri adalah adanya pengakuan-pengakuan, yaitu secara nasional mendapatkan lebih daripada 6 penghargaan nasional dan juga 3 penghargaan internasional. Mungkin itu dari Pak Prici perkenalan sedikitnya gitu. Wah, luar biasa sekali memang ya. Sosok Kang Rici Solihin yang masih muda, bersemangat, tetapi bisa menginspiring bukan hanya wilayah sekitar, tetapi juga tadi kalau saya mendengarkan bagaimana membangun daerah-daerah di sekeliling desa tempat Kang Rici tentunya ya. Tapi dalam membangun bisnis tentu saja tidak semulus yang dibayangkan. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Kang Rici nih, selama perjalanan Kang Rici membangun Paprici, pernah nggak sih kemudian Kang Rici merasakan, aduh bagaimana ya penolakan dari para petani, karena kan dari tradisional untuk bermigrasi bukan hal mudah. Selama ini kan udah puluhan tahun dengan cara tradisional. Nah, bagaimana kemudian Kang Rici membuat mereka mau melakukan ide-ide Kang Rici? Oke, ini menarik ya, karena memang berdasarkan kami juga kan ada ini pelatihan buat anak-anaknya, kemudian ke bapak-bapaknya petani-petani di sana. Memang awal-awalnya mereka tuh menolak untuk hijrah ke hal yang lebih modern gitu ya, karena ini kan udah sejak dulu seperti ini, walaupun itu misalkan kurang efektif ya, misalkan jadi akhirnya banyak hama dan sebagainya. Nah, yang kami lakukan adalah yang pertama ya, kami jangan sampai kita ujuk-ujuk datang, ini ada yang baru loh gitu, enggak. Tapi bagaimana memperhatikan dulu rutinitas mereka, kemudian kita cari tahu, oh ternyata ada metode-metode yang kurang tepat. Kalau misalkan saya sendiri waktu itu contohnya saja misalkan ya, penyemaian kita itu tahun 2017 waktu itu kok bisa rusaknya itu sampai 20%. Saya juga bingung gitu kan, padahal kalau berdasarkan info itu rata-rata yang bagus itu 5% lah kerusakan itu harusnya sudah maksimal gitu. 5-10% itu sudah maksimal. Lalu kita lihat, oh ternyata cara penyemaiannya kurang tepat. Saya sebagai notabene pemilik ya, dan juga koordinator kelompok tani juga ya untuk kebinaan-binaan, pemilik apalagi ke lahan sendiri, saya ke pegawai saya juga, ini tolong dong caranya kalau di buku ini atau di pelatihan ini seperti ini loh. Kadang mereka itu sulit menerimanya. Mau dari dulu juga seperti ini. Akhirnya ya kita mau nggak mau mendatangkan ini aja ekspor. Jadi waktu itu ada PPL ya membina di kecamatan, kita bikinlah pelatihan gitu ya, supaya kelompok tani kita juga ada. Terus ya saya juga ikutan. Akhirnya pas ada yang bertanya ya rata-rata sih nggak mau bertanya ya, karena emang mereka tuh ketakutan gitu rata-rata itu ya. Nah, karena saya menyadari 52% dari petani yang ada di sana itu hanya lulusan SD, jadi mereka itu keengganan untuk menerima hal-hal yang baru. Nah, lalu saya bertanya lah, kalau ada kerusakan atau cara penyemaian yang bagus bagaimana Pak? Gitu kan. Akhirnya mereka menjelaskan. Setelah mereka jelaskan, si petani saya juga akhirnya paham. Gitu kan. Tapi di sana juga ternyata mereka nggak langsung menerapkan karena ada ketakutan juga. Kalau misalkan ternyata kerusakannya lebih parah daripada yang sebelumnya gimana Pak, katanya gitu kan ke saya tuh. Kata saya, bisa jangan khawatir, kalau ada rusak saya yang tanggung, toh itu lahan saya kan, kata saya gitu kan. Ya udah, mereka yang penting ada yang menjamin, kemudian pas dilakukan ya ternyata alhamdulillah gitu, yang tadinya target kita tuh ya udahlah 10% atau 5% juga alhamdulillah, ternyata yang rusak hanya 2%, kan itu jauh lebih ini ya produktif akhirnya, dan akhirnya mereka sudah percaya ya. Intinya adalah perlu adanya yang meyakinkan, yang ekspor betul-betul ahlinya. Yang kedua adalah perlu diyakinkan dengan kita menjamin. Nah, itu mereka itu akan bisa mengikuti teknologi, termasuk dengan ada smart farming yang saya gunakan juga kan. Awalnya ngapain sih gitu kan, itu dari mana sih idenya? Nah, itu smart farming itu sebenarnya waktu itu saya alhamdulillah terpilih sebagai duta petani muda
tahun 2016, kemudian banyaklah yang tiba-tiba menghubungi saya gitu untuk berkolaborasi. Salah satunya ada startup asal Bandung. Jadi mereka itu menawarkan nih, Kang, saya lagi cari lahan untuk uji coba alat kami gitu kan. Kata saya tuh, oh, terus nanti mau budidaya apa? Kemudian mau dipasarkannya kemana? Kata mereka, ya kita uji coba aja kan. Jadi buat ini, ya daripada Anda harus bayar keluar biaya buat modal dan sebagainya kan, sayang banget. Ya udah, saya punya lahan, Anda punya teknologi, kerjasamakan saja, ya. Jadi Anda nggak usah bayar itu sewa, tapi saya dapat teknologi ada teknologinya juga. Alhamdulillah, akhirnya mereka pasang di saya gitu ya penyiraman otomatisnya. Kemudian sekarang juga digunakan oleh anggota tani saya juga gitu beberapa. Gitu. Jadi dari kolaborasi hal-hal yang semacam itulah yang kita bisa lakukan. Sebenarnya banyak kok mekanisme-mekanisme untuk mendapatkan teknologi yang baru itu, nggak harus kita selalu bayar mahal di awal. Tergantung dari bagaimana negosiasi kita. Iya. Biasanya anak muda ini kan identik dengan seneng-seneng, identik dengan ya mulai cari kerja satu, perusahaan ini, dan kemudian mengeluh. Atau mungkin jalan-jalan. Nah ini Kang Ricci jalan-jalannya ke kebun gitu kan ya. Nah agak berbeda. Tapi terganggu tidak sih kemudian dengan perubahan yang dilakukan ini? Kan ini Kang Ricci berbeda begitu ya. Ya. Ketika banyak orang lebih seneng jalan-jalan, nongkrong, Kang Ricci nongkrongnya di kebun, nongkrongin paprika. Ya alhamdulillah. Jadi justru ada hikmah ya ke kebun gitu, kita bisa melihat di sekitar gitu ya bagaimana kondisinya. Akhirnya kita mendapatkan peluang gitu. Jadi memang saya orangnya senang untuk warawiri ke sana sini, tapi ke daerah mencari sesuatu yang baru. Nah, termasuk ke kebun pun sebenarnya bukan menjadi kemunduran, walaupun memang banyak ya nyinyiran saudara, ngapain sih tadi kan S2 bahkan, tapi balik lagi ke kampung. Kata saya bukan masalah S2-nya, tapi bagaimana kepekaan kita gitu ya. Nggak apa-apa, orang ke kampung juga kalau produktif kan. Tapi saya juga akhirnya apa? Justru dari kampung bisa melompat lebih tinggi loh dibandingkan dengan teman-teman lainnya yang terjebak dalam rutinitas gitu. Jadi akhirnya ya itu gimana niat kita. Kalau misalnya niat kita ingin berkembang dari manapun bisa, nggak harus selalu untuk sukses itu tidak harus selalu bekerja di ibu kota, bekerja di perusahaan nasional atau internasional, tapi dengan sukses itu bisa aja bekerja dari desa juga, kemudian secara konsisten atau istiqomah ya gitu kan. Terus insya Allah nantinya bisa melompat lebih tinggi dengan sendirinya gitu. Nah, kan teman naik kelas nih, Kang Ricci sudah meng-highlight, meng-underline, membold karena intinya adalah konsistensi dari niat. Niatnya mau apa dulu gitu ya, Kang ya. Kalau niatnya udah cuma cari cuan yang nggak jelas kemudian merugikan petani, ya nggak barokah, bener nggak, Kang? Iya. Kang Ricci, tapi ketika Kang Ricci memulai proses yang Kang Ricci ceritakan, tentu ada tantangan-tantangan lain selain dari apatisnya dari para petani yang memang tradisional. Nah, ada hambatan lain tidak yang dirasakan selama proses? Ya, hambatan-hambatan lainnya ya yang tidak bisa dipungkiri adalah dari segi lingkungan ya. Lingkungan sekarang apalagi di masa global warming, kita itu kan nggak bisa menentukan kapan musim hujan. Yang harusnya sekarang musim kemarau tiba-tiba ada hujan gitu kan, atau di musim hujan tiba-tiba kemarau panjang bahkan gitu. Nah akhirnya kita harus agile lah, harus lincah gitu. Bagaimana kelincahan ini bisa membuat kita menyesuaikan diri gitu dengan perubahan lingkungan yang ada. Jadi kita pakai hidroponik juga, pakai greenhouse ya. Jadi di dalam greenhouse kita penanamannya supaya sepanjang musim itu kita bisa tetap tanam pakai hidroponik itu. Jadi nggak harus menunggu musim apa baru tanam apa, enggak gitu. Kemudian untuk hal lainnya, nah ini yang paling utama ya. Yang paling utama bagaimana kalau bisnis itu kan cari untungnya dari mana ya, kita jualannya ke siapa, jualannya ke konsumen. Jangan dulu kita itu FOMO atau misalkan ketakutan lagi tren apa, ikutan tren apa gitu. Tapi kita harus punya fundamental yang kuat dulu. Kalau kita mau bertani atau usaha apapun, tahu dulu kemana pasarnya. Makanya saya dari awal kan bukan bertani dulu,
tapi cari dulu dipasarin kemana ini. Udah tahu pasarnya kemana, permintaannya sudah kita tahu berapa banyak, dan bahkan kita coba, baru kita bikinlah produknya sendiri gitu. Nah, minimal bisa jadi reseller. Nah, saya juga akhirnya cari tahu dulu pasarnya. Oh, pasar saya lebih tepatnya secara B2B gitu. Walaupun sekarang bisa ada pengembangannya ke B2C. Nah, di situ. Cuman memang pasar ini harus kita lebih rinci lagi dan lebih hati-hati lagi gitu. Karena ya yang saya rasakan banyak sekali, mulai dari penipuan lah gitu. Jadi kita kirim barang dulu, mereka ber-DP dulu berapa, kirim barang tiba-tiba nggak dibayar. Kemudian ya sampai sekarang pun terjadi ya, bahkan sampai puluhan juta tertahan pas ditagih-tagih nggak ada kabar. Ada itu juga ngajang jauh, yang dekat juga ada gitu ya. Cuman ya intinya adalah kita harus konsisten aja, nggak apa-apa gitu. Insya Allah kalau rezeki mah nggak kemana. Justru dengan kita terus ada, orang melihat, oh ini bisnisnya dapat dipercaya gitu. Jadi kita belajar juga bagaimana memverifikasi konsumen kita. Oh ini gimana caranya ya? Kita tanya dulu ya ke orang-orang terdekat atau kanan kirinya. Kenal si Fulan nggak? Oh bagaimana bisnisnya? Bagaimana orangnya bisa dipercaya atau tidak gitu kan? Ada rekomendasi akhirnya untuk bisnis to bisnis. Tapi kalau misalnya bisnis to consumer ya kita tinggal otak-atik dari bisnis prosesnya saja. Tapi tadi kan Pak Prici bukan cuma untuk konsumsi lokal ya, tetapi juga internasional. Nah, bagaimana Pak Prici kemudian mensiasati memverifikasi konsumen yang di luar? Oke. Tahun 2013 saya masih ingat, waktu itu memang saya mendapatkan bayar internasional itu dari Singapura. Jadi waktu di Singapura saya kebetulan ikutan berbagai macam pameran. Jadi di pameran itulah akhirnya saya mendapatkan buyer. Nah, biasanya kan kalau ke pameran-pameran itu suka ada verifikasi bayarnya siapa, yang datang itu bayarnya dari mana saja. Salah satu verifikasinya dari sana. Kemudian di situ bisa kita juga melakukan kerjasama dengan forwarder gitu ya. Jadi forwarder kita kalau mau amannya sih gitu. Kalau buat memulai ya awal-awalnya. Jadi kita pakai forwarder atau pihak ketiga. Jadi kita mah ke pihak ketiga itu aja. Dia beli ke kita, biarkan dia ngurusin surat-surat ke yang lain gitu. Kalau misalkan masih pemula. Jadi amannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita udah tahu, oh dapat dipercaya, oh ternyata udah lama terus-terusan dapat dipercaya. Ya sudah, kita bisa juga gitu. Nah, biasanya mereka pasti langsung cari nomor kita. Ya kita bisa langsung kontak ke dia. Tapi tentu dengan adanya verifikasi dari forwarder tersebut juga, misalkan gitu. Atau misalkan kita melalui, biasanya ada juga konsultan-konsultan, atau kalau di Indonesia kan di Jakarta, di Bandung, Surabaya itu ada FTA ya. Itu juga kita bisa konsultasi ke sana gitu. Kalau untuk yang internasional atau bahkan ke embassy ya, perwakilan kedutaan besar di masing-masing negara. Itu jadi, kita bisa lakukan verifikasinya. Networking itu juga penting untuk bisa pengembangan usaha. Karena tadi smart farming aja berawal dari networking begitu ya. Termasuk juga kalau mau ke luar negeri ini tadi disarankan ada forwardernya, ada perantaranya. Jangan sosokan kalau nggak kenal, kira-kira gitu ya. Ya buat pemula ya, buat awal-awal ya seperti itu. Jadi pelibatan orang yang memang expert seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Rici dari awal itu jadi penting ya Kang ya. Untuk mentoring, pengawasan, dan lain-lain. Tapi Kang pernah capek nggak sih? Kalau capek sih ya wajar ya, kita manusia. Cuman maksudnya walaupun capek ya kita terus harus tetap semangat. Gitu. Gimana caranya biar tetap semangat? Belakangan kan kita nih gara-gara banyak hal gitu ya mempengaruhi, akhirnya ya udahlah. Iya, waktu pandemi saya juga ya saya merasakan gitu ya. Gimana ini krisis lagi gitu kan. Oh, dari ini kejadian 10 tahun yang lalu saya memulai, dan sekarang juga sama, harga titik terendahnya kemarin juga gitu ya. Oleh saya akhirnya bercermin, oh saya harus ingat dulu saya memulai bisnis ini adalah ingin membantu petani. Kalau saya menyerah dalam bisnis ini, berarti saya malah seperti petani yang dulu gitu ya. Jadi saya tuh harusnya bisa lebih kuat, lebih tegar, dan harus survive supaya petani-petani lain, anggota-anggotanya juga semangat gitu. Nah disinilah coba kita agile, bisa lincah, cari celah gitu kan, yang
karena kan market kita itu HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Sekarang kan PPKM atau PSBB gitu kan lagi dibatasi. Ya memang turun drastis gitu ya dari segi omset. Tapi kita bisa menanggulanginya dengan apa? Dengan ada reseller atau dengan buka retail dan bahkan ke konsumen akhir juga. Karena apa? Ya kita tujuannya adalah gimana caranya menyerap hasil-hasil dari petani kita. Jangan sampai mereka itu merasa kok sama aja sih kayak yang lain tengkulak dan sebagainya, atau kenapa sih ketika pas senangnya aja dia butuh tapi pas susahnya kok nggak nerima gitu. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Susah senang kita bersama-sama. Jadi jangan mau enaknya aja, kalau lagi susah ditinggalin. Kayak yang zaman now itu di ghosting. Jadi petani jangan di ghosting, tapi diajak kerjasama supaya kerjasama ini akhirnya continue gitu ya Kang ya. Betul. Nah Kang, ini yang jadi penting yang tentunya pengen didengar oleh para penikmat yang pengen berusaha, yang kemudian para teman naik kelas ini yang pengen memulai usahanya, atau yang sudah mulai usaha tapi pengen kayak Kang Richie nih, konsumennya banyak sampai ke internasional. Nah, butuh tips nih untuk anak muda yang pengen terjun ke agribisnis. Oke, tipsnya sebenarnya gampang ya. Bertani itu inklusif atau siapapun bisa menjadi petani gitu. Tapi yang paling utama adalah kita harus bisa tahu ya bagaimana core bisnis kita ada di mana. Karena bertani itu banyak sekali sebenarnya peluang-peluangnya. Jadi bisa jadi petani atau yang mau budidaya, atau misalkan bahkan ada juga yang jualan saprotannya atau media tanamnya, atau khusus di logistiknya ya, penyediaannya gitu. Itu kita harus tentukan dulu gimana core bisnis kita, jangan sampai semuanya dulu kalau awal-awal. Tapi kalau misalkan sudah berjalan, sudah mulai ada sistemnya, ada timnya, bisalah lebih meluas gitu. Kemudian satu itu lebih ke spesifik dulu ya. Konsumen yang paling utama adalah siapa dulu konsumennya, kenal dulu konsumennya, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Sekarang misalkan yang lagi mahal nih apa gitu kan, vanili gitu kan. Oke lah semuanya vanili gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu siapa yang beli, tetap aja kena tengkulak. Sekarang Kang Richie pabrikannya lagi tinggi nih, di harga 40.000, 50.000 di tingkat petani. Oke, tapi kan siapa dulu yang belinya? Itu yang utama. Kita harus cari tahu dulu siapa yang belinya. Yang kedua, di mana core bisnis kita ya. Kalau kita nggak bisa, ya udah kita yang memang sesuai dengan passion kita, expertise kita, dan bahkan kita bisa intinya adalah meningkatkan value dari produk itu sendiri gitu. Jangan sampai malah jadi tengkulak atau bandar-bandar tambahan ya. Jadi ngambil gitu ya. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi, misalkan ngambil dulu misalkan dari orang, sama kita di packaging, dikasih brand dan sebagainya. Toh kan kalau dengan brand sendiri, packaging sendiri, harga jual lebih meningkat. Dan ke petani pun kita nggak ragu buat ngasih lebih juga kan gitu. Mantap. Nah, tentu teman naik kelas juga ingin tahu dong ya, tips supaya bisa lompat lebih tinggi, go global dan go digital yang dilakukan oleh Pak Richie. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara BUMN telah berhasil memberikan dukungan nyata untuk kemajuan 540.000 UMKM dengan menghadirkan 244 rumah kreatif BUMN sejak 2016 lalu sebagai rumah untuk berkumpul, belajar, dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang unggul dan berkualitas. Seiring dengan tekad Kementerian BUMN untuk lebih memperkaya perannya di seluruh Indonesia melalui Rumah BUMN yang merupakan kolaborasi antar BUMN sebagai wujud nyata eksistensi BUMN untuk Indonesia maju bagi UMKM serta talenta milenial unggul. Kini telah hadir dengan kolaborasi antar BUMN yang bersinergi lebih erat, terpadu, dan tiada henti untuk kemajuan negeri.
Adapun 4 rumah BUMN yang saat ini menjadi pilot project antara lain Rumah BUMN Pekalongan sebagai pusat batik Nusantara, Rumah BUMN Mataram sebagai pusat tenun Lombok, Rumah BUMN Sleman sebagai pusat kriya, serta Rumah BUMN Surabaya sebagai pusat pengembangan kuliner dan aneka sambal Nusantara. Selain pengembangan UMKM menuju Go Global, serta penyediaan akses pasar digital UMKM yang lebih luas dan lebih pasti, adanya sinergitas BUMN dalam mengelola dan menciptakan kemandirian rumah BUMN. 1. Pengembangan UMKM. 2. Rumah BUMN juga berperan mengajak dan membina milenial untuk menjadi entrepreneur unggul. 3. Co-working space. 4. Informasi tanggap bencana. 5. Program kemitraan dan KUR. Rumah BUMN juga mendukung berbagai program pemerintah dalam hal mengurangi digital divide bagi pelaku UMKM dalam wujud digitalisasi bisnis UMKM serta dukungan penuh program Bangga Buatan Indonesia. Ya, Rumah BUMN merupakan sebuah langkah kolaborasi dari BUMN untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM Indonesia untuk go modern, go digital, dan tentunya go global. Dan program ini diinisiasi oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia sejak tahun 2016. Hingga kini, BNI telah membina 36 rumah BUMN di seluruh Indonesia melalui program pelatihan dan edukasi untuk mendorong UMKM lokal naik kelas dan go global. Untuk informasi lebih lengkap serta agenda kegiatan Rumah BUMN BNI, bisa langsung follow dan kepoin official sosial media Rumah BUMN BNI. IG-nya rumahbumn.bni. Oke, kita akan lanjutkan. Ini masih ada Kang Rici dari Pap Rici. Kang, ini kan kondisi juga masih makin tidak menentu begitu ya. Tetapi kan kita ingin naik kelas. Tadi Kang Rici juga sudah mulai mendapat order dari berbagai negara. Nah, habis ini mau ngapain lagi nih? Oke, sebenarnya kalau untuk yang fokus market kita saat ini, karena jujur saat pandemi ini juga ekspor saya terbatas ya. Jadi saya lebih mengutamakan bagaimana perluasan market ke daerah-daerah Indonesia, terutama seperti di daerah Kalimantan atau di Indonesia Tengah dan Timur gitu. Jadi saya sudah mencoba ke sana, dan kita pengembangannya adalah bagaimana kita juga pengolahan produk-produk yang bernilai tinggi. Kita juga kerjasama dengan beberapa UKM gitu, supaya UKM berbasis pertanian ya, supaya kita itu bisa membantu lebih banyak petani-petani dan juga bisa memasarkan kepada market yang lebih bagus juga, dan juga dengan margin yang lebih tinggi gitu. Nah, itu yang harapan kita, dan itu dari segi produk ya. Dan kita sedang mengembangkan juga berbagai macam program-program yang memang sangat-sangat related dengan peningkatan rantai nilai dari produk pertanian ini sendiri. Ini banyak orang yang mungkin kalau masih belum kenal, masih belum tahu, masih belum paham, dan mau mulai menemukan komunitas yang pas. Nah, butuh tips juga nih dari Kang Rici. Ya. Kalau komunitas sebenarnya banyak ya. Kalau di bidang pertanian kita bisa gabung misalkan komunitas petani muda. Bahkan sekarang kan sudah banyak program-program petani milenial. Nah, itu bisa ikutan juga beberapa komunitas petani milenial di setiap daerahnya. Pasti ada gitu ya.
di Bali seperti ada DJI, kemudian di Bandung juga ada misalkan wirausaha petani muda, atau kalau di daerah-daerah itu pasti ada namanya kelompok tani. Nah, bisa belajar dulu di kelompok taninya masing-masing. Jadi belajar di kelompok tani, kemudian nanti sambil ini bisa follow juga nih. Sekarang kan banyak juga ya Instagram atau media-media sosial yang related terkait dengan pertanian, apalagi anak-anak muda gitu. Nah, di situ banyak sekali link-link yang bisa dipelajari, dan atau kita juga bisa buatlah komunitas sendiri gitu yang memiliki visi yang sama di daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya masih punya banyak waktu, masih sangat luang dan memang punya potensi yang besar, nggak apa-apa bikin komunitas sendiri ya Kang ya. Tapi kalau belum, ya udahlah join yang ada aja kayak Rumah BUMN, BNI gitu kan ya Kang ya. Siapa tahu nanti kita bisa tahu kayak acara yang baru saja Akang menangkan ini teh. Juara BNI Entrepreneur Heroes 2021 kategori Young Farmers Heroes. Selamat loh Kang sebelumnya. Nah ini gimana rasanya bisa jadi pemenang, kemudian ya tentunya ada hadiah dan ada effort yang bisa membahagiakan begitu ya bagi para petani yang bersama dengan Akang. Ya alhamdulillah saya juga kaget ya, nggak nyangka. Jadi tiba-tiba ada info bahwa ini saya menang. Padahal waktu awalnya kan saya daftar itu memang ada info juga di komunitas. Nah ini komunitas itu betul ya, sangat penting. Wah ini ada info-info nih mengenai kegiatan UMKM Heroes. Kemudian kita verifikasi, kita searching, oh ternyata ada nih linknya gitu ya. Kita daftar lah. Yang namanya lomba, kompetisi kan, kita bisnis juga kan itu berkompetisi sama dengan kompetitor kita. Nah cobalah kita beranikan diri berkompetisi aja. Toh kan kalau yang waktu itu saya ikutan, ini nothing tulus loh, nggak bayar juga, kemudian nggak ada salahnya ikutan. Bahkan kalau menang ini bisa kasih berbagai macam benefit, salah satunya ini ya, di Expora ini. Kemudian saya juga alhamdulillah belajar banyak banget di melalui BNI ini juga ya, berjejaring, ada teman-teman baru, kita saling kolaborasi, ada produk baru juga, mudah-mudahan nanti ke depannya kita sedang penjajakan juga. Kemudian ada peluang untuk membantu pemasaran, bahkan termasuk dengan tambahan modal kerja juga gitu. Nah ini saya juga alhamdulillah sangat bersyukur, terima kasih pada Bank BNI juga, kemudian Rumah BUMN juga ya, Rumah BUMN BNI atas apresiasi ini. Bersama-sama kita bisa melompat lebih tinggi. Nah, ini karena udah di-mention nih melompat lebih tinggi. Berarti event-event kayak gini ini juga mendukung usaha-usaha UMKM ini tuh bisa lompat lebih tinggi ya, Kang ya? Betul, betul. Oke, dan kalau misalnya banyak yang ingin go global, kalau menurut Akang event-event seperti ini apakah kemudian bisa menjadikan melompat lebih tinggi, go modern, go digital, dan tentunya go global? Nah, dengan event seperti ini, justru saya kemarin gitu ya sama Bank BNI juga di ini ya, kalau misalkan ada acara-acara baru diinfokan pada saya gitu. Kemarin misalkan sekolah ekspor gitu ya. Jadi saya juga belajar nih bagaimana caranya ekspor, impor untuk yang produk-produk lainnya gitu ya. Tidak hanya pertanian tapi juga produk lainnya misalkan. Kemudian bisa menemukan kembali hal-hal baru. Siapa tahu walaupun saya ini misalkan udah 10 tahun bergelut di bisnis ini, tapi kalau informasi kan selalu diupdate ya. Nah ini informasi update ini baru, yang terbaru ini biasanya kita dapatkan lah di info-infonya di sini gitu ya, termasuk di kompetisi. Bahkan kalaupun kita nggak menang ya, tapi at least kita bisa tahu bahwa mungkin bisnis kita belum layaknya itu dari segi apa. Kita kan bisa evaluasi, mempelajari dulu gitu kan. Nah ini sebagai untuk memvalidasi bahwa bisnis kita ini sudah bisa naik kelas atau belum gitu. Kalau misalkan sudah naik kelas, ya alhamdulillah. Tapi bukan menjadi sudah puas begitu saja dengan hal ini. Tapi justru memotivasi saya lah juga untuk bisa lebih melompat lebih tinggi, memperbaiki hal-hal yang saya belum bisa capai sebelumnya gitu. Misalkan kalau kemarin pakai Forwarder, coba deh sekarang pakai yang sendiri dulu gitu ya. Pakai sendiri, otomatis kan kita harus memperbaiki proses bisnisnya, sertifikasinya, perizinannya, dan bahkan hal-hal lainnya yang mensupport bisnis kita.
Ini keuntungan ya. Kalau dari muda sudah jadi pengusaha, jadi nggak takut ngadapin macam-macam halangan. Kalau jatuh ya udah sih masih panjang begitu ya umur, masih bisa kita usaha lagi. Jadi nothing tulus tadi kalau kata Kang Rici ya. Nah ini Kang Rici, ada tidak kemudian pesan kepada anak muda di luaran sana, para teman naik kelas untuk bisa sama-sama, ayo kita jadi pengusaha, kita bikin bangsa ini jadi makin sukses. Oke, tips-tipsnya ya kalau buat teman-teman yang sudah punya usaha, bahkan mau memulai usaha ya, mari kita tentukan dulu goals kita, niat kita ya, mau jadi apa, dan upayakan sih niatnya itu bukan berupa materi ya. Kalau misalkan materi itu misalkan saya pengen omsetnya 1 miliar, saya pengen punya mobil, punya apa gitu ya, bolehlah itu salah satunya. Tetapi yang paling utama adalah tujuan yang memang betul-betul tidak bisa ternilai dengan uang gitu. Kalau ternilai dengan uang bisa jadi misalkan 1 miliar ternyata tahun depan atau 2 tahun lagi ternyata bisa kecapai gitu. Artinya ya udah, kita itu mah tujuan jangka pendek. Yang paling utama jangka panjangnya apa? Apakah misalkan pengen saya ingin menjadi orang yang bisa mengangkat derajat keluarga, mengangkat misalkan derajat daerah, mengangkat nama baik Indonesia dan sebagainya. Itu kan jauh lebih luas gitu ya. Tapi dengan keluasan itu kita bisa effort kita bisa lebih tinggi. Nah, visi jangka panjang itu kita bisa gunakan untuk memotivasi kita ketika bisa kita down. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kalau misalkan kita mau usaha ya, tidak harus selalu menunggu dulu ya. Saya harus sudah lulus kuliah dulu. Saya harus sudah punya modal dulu. Nggak harus itu. Tapi lakukan dulu saja gitu ya. Dari yang kecil. Toh kalau misalkan kita udah punya modal besar, bikin bisnis ternyata gagal kan udah terlanjur modal besar. Nyesel gitu ya. Jadi yang paling penting mah ya udah gelar dagangan dulu lah, berani dulu jualan. Udah berani jualan sambil jalan nanti juga kita menemukan apa yang harus diperbaiki gitu ya. Nggak harus menunggu sempurna, tapi sempurnakan dulu niat gitu. Karena kesempurnaan itu pada hakikatnya hanya milik Allah. Kita hanya mengupayakan gitu ya kan. Iya betul. Jadi setengah-setengah agak tausiah nih kita nih. Kang, ini tadi pesan yang luar biasa dari Akang ya. Lakukan yang kecil. Nah ini tambahan nih. Ini yang juga jadi banyak problem. Maunya nih macam-macam, gede banget gitu ya. Tapi keinginannya nih saking terlalu banyaknya, mulainya bingung. Padahal kan tadi bilang mulai dari yang kecil. Nah jadi sarannya nih mulai dari yang mana dulu nih? Sebelum kita nonton video. Oke, sarannya adalah, kan kalau banyak wajar lah, nggak apa-apa. Kita bikinlah, kalau keinginan kita tuh pakai posit-posit ya. Tempel. Udah tempel semua, kelompokin nih. Mana yang tingkat urgenitasnya lebih mepet gitu, harus dikerjakan lebih dulu, atau misalkan mana yang kemampuan kita itu punya dulu gitu, yang bisa dikerjakan. Jangan sampai kita mengerjakan yang susah dulu padahal yang mudahnya di nanti. Jadi kerjakan yang mudah dulu, yang bisa kita kuasai, tek. Nanti setelah itu kan ada tingkatan-tingkatannya gitu kan, levelnya. Nah, itu yang kita harus lakukan dan kita fokus ke sana. Jangan mudah ada yang baru pindah, ada yang baru pindah. Fokuskan dulu aja kita, udah fokus kan nanti perlahan semua kerjaan tuh ternyata udah beres. What next? Apalagi nih? Bikin lagi list yang baru gitu. Oh, gitu teman naik kelas. Fokus. Keinginan banyak boleh, tapi di clustering dulu, dan dari clustering itu nanti habis itu ditentukan mana yang kita bisa lakukan lebih cepat, mana yang nanti, dan jangan kebalik-balik. Nah, biasanya gara-gara kebanyakan nonton sinetron, kebalik-balik, Dan sebenarnya cara paling mudah untuk bisa membuat supaya bisa jadi pengusaha muda adalah nonton podcast ini, Entrepreneur Heroes, apalagi ngobrol sama Kang Rici. Bener ya Kang ya? Baik, teman naik kelas, saya ajak teman naik kelas terlebih dahulu untuk menyimak video berikut ini. Indonesia, sebuah negeri indah yang penuh pesona, terdiri dari ribuan pulau dengan ratusan budaya.
Dengan hasil alam melimpah ruah begitu kaya, tangan-tangan terampil menciptakan produk UMKM terbaik karya anak bangsa. BNI hadir memberikan dukungan penuh membangkitkan UMKM Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Mulai dari produk olahan hasil laut, produk hasil perkebunan seperti teh, kopi, dan coklat, hingga makanan ringan aneka jenis telah masuk dalam top list untuk dikurasi di pasar global. Peluang UMKM Indonesia untuk go internasional semakin terbuka. Dengan produk-produk yang berkualitas, UMKM Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Kehadiran kantor cabang luar negeri BNI berperan sebagai penghubung dengan market di luar negeri, serta penyedia fasilitas perbankan yang memudahkan importir dalam membeli produk-produk UMKM Indonesia. Keberhasilan UMKM Indonesia di pasar dunia adalah kebanggaan bersama. Karena inilah komitmen BNI untuk melayani negeri. Ya, Explora adalah solusi digital yang dikembangkan oleh BNI untuk UMKM Indonesia yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis dengan menembus pasar global. Explora dapat diakses dengan bebas oleh semua pelaku UMKM melalui domain explora.id. Sekali lagi, explora.id. Di sana ada beragam fitur yang tersedia. Mulai dari solusi pendanaan hingga perluasan pemasaran UMKM di pasar global melalui kantor cabang BNI di Inggris, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan New York. Baik, Kang Richie, luar biasa sekali ya. Nggak berasa nih kita ngobrolnya banyak banget yang bisa kita dapatkan dari Kang Richie. Tentunya pengalaman-pengalaman Kang Richie sebagai UMKM muda melalui podcast ini. Sekali lagi atur nuhun, Kang Richie. Sehat selalu ya, Kang. Sama-sama, salam sula, makasih Mbak. Ya, anak muda adalah harapan bangsa untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Semoga semakin banyak lagi generasi muda Indonesia yang tergerak untuk menjadi petani milenial berikutnya. Podcast Entrepreneur Heroes From Zero to Hero dipersembahkan oleh Ayo Naik Kelas dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sampai jumpa dan hidup petani milenial Indonesia. Bye-bye.